Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kadarudin, founder Studio Multimedia Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menunjukkan cara mengubah bentuk dan warna foto atau gambar dengan menggunakan PowerPoint. Slide yang menarik dilengkapi dengan gambar yang menarik tentu akan meningkatkan motivasi audiens untuk mengikuti presentasi kita. Baik, langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara mengubah bentuk dan warna foto atau gambar di PowerPoint. Ini adalah tampilan awal slide presentasi kita. Kita hapus saja defaultnya dengan cara klik di sini, lalu tahan dan tarik seperti ini, sehingga kedua objek ini terseleksi. Atau boleh juga kita menggunakan shortcut dengan cara tekan Ctrl A secara bersamaan di keyboard kita, maka kedua objek ini akan terseleksi. Setelah itu kita tekan tombol delete di keyboard. Sekarang lembar kerja kita sudah kosong. Berikutnya kita masukkan gambar dari file kita dengan cara tekan menu insert, lalu picture, dan pilih this device. Silakan teman-teman memilih gambar yang ingin ditampilkan dalam slide presentasi teman-teman sekalian. Misalnya pada kesempatan ini saya menggunakan gambar yang ini, lalu tekan insert, maka gambar tersebut telah masuk dalam lembar kerja kita di PowerPoint. Berikutnya, kita akan merubah bentuk gambar tersebut dengan memanfaatkan menu format save. Caranya, silakan tekan gambarnya, lalu kita klik menu format, pilih tanda panah di bawah crop ini. Lalu, silakan sorot crop to save, lalu pilih shape yang ada di sini. Silakan teman-teman memilih shape yang diinginkan, apakah bentuk panah seperti ini, atau bentuknya segitiga, atau segi lima, tergantung keinginan teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menggunakan shape parallelogram. Silakan klik shape parallelogram, maka otomatis gambarnya berubah seperti bentuk parallelogram. Di sini ada titik kuning. Titik kuning ini bisa kita manfaatkan untuk mengatur bentuk gambar tersebut. Bisa kita klik dan geser ke kanan, atau kita klik dan geser ke kiri, tergantung kebutuhan kita dan kondisi foto yang kita gunakan. Misalnya seperti ini, saya rasa cukup, lalu kita lepas, maka gambarnya sudah berbentuk seperti ini. Lalu kita tempatkan gambar tersebut di bagian kiri lembar kerja kita. Untuk mempercantik gambar ini, kita bisa mengatur warnanya. Misalnya dengan cara kita klik menu color, lalu pilih pilihan di bagian ini. Misalnya pada kesempatan ini saya menggunakan pilihan temperatur 11.200K karena saya mau desain ini seperti tampilan klasik. Berikutnya kita bisa masukkan save dengan cara insert save, lalu pilih shape rectangle seperti ini, lalu kita klik di sini dan drag atau tahan sampai seperti ini. Atur posisinya, lalu kita ubah warnanya menyesuaikan dengan warna gambar. Caranya kita klik menu format, pilihan yang pertama shape outline-nya kita pilih dulu no outline, lalu pilihan warnanya
bisa kita memilih warna yang ada di sini, misalnya ini atau ini. Lalu bisa juga kita menggunakan fasilitas eyedropper. Klik di sini lalu pilih warna yang diinginkan. Misalnya saya memilih warna yang ini, maka shape-nya berubah sesuai dengan warna yang kita pilih. Berikutnya, silakan teman-teman menempatkan shape ini di belakang gambar. Caranya, tekan menu format, lalu pilih send to back. Maka otomatis shape-nya berada di belakang gambar. Berikutnya kita bisa menambahkan juga shape yang lain untuk mempercantik tampilan slide kita dengan cara tekan insert kemudian pilih shape. Saya memilih rectangle rounded corners, lalu tekan dan tarik seperti ini, kira-kira seperti ini. Lalu silakan mengatur posisi titik kuning ini ke tengah sehingga bentuk shape-nya seperti ini. Berikutnya kita akan memutar shape ini menyesuaikan dengan gambar yang sudah kita ubah tadi dengan cara klik bagian lingkaran ini, kemudian kita geser ke kanan seperti ini mengikuti kemiringan gambar yang kita sudah edit sebelumnya. Kemudian kita atur posisinya juga, demikian ukurannya, panjang dan lebarnya seperti ini kira-kira ya. Lalu kita bisa menyesuaikan warnanya juga dengan cara menu format, kita pilih fill-nya, lalu kita gunakan eyedropper supaya menyesuaikan warna yang ada di sini. Ini mungkin agak lebih tua, misalnya seperti ini. Kemudian kita pilih no outline saja. Kita bisa menggandakan gambar shape ini dengan cara tekan Ctrl C lalu Ctrl V di keyboard kita, atau boleh juga dengan cara kita aktifkan dulu save-nya lalu kita tekan Ctrl D di keyboard, maka otomatis shape-nya tergandakan atau tercopy. Lalu kita geser, atur posisinya seperti ini, kita kurangi lebarnya dan kemudian panjangnya juga kita kurangi, misalnya seperti ini. Lalu kita bisa mengubah warnanya sama dengan yang tadi, pilih menu format kemudian save fill-nya, pilih warna yang lebih mudah, misalnya yang ini. Lalu kita copy lagi ini shape-nya, Ctrl D di keyboard, lalu kita tempatkan di sini. Kita bisa menggunakan fitur align untuk merapikan dan meratakan jarak antara satu shape dengan yang lain. Caranya tekan salah satu shape-nya, lalu tekan shift di keyboard, lalu klik shape kedua dan klik shape ketiga. Lalu di menu format ini ada fitur align, kita pilih align middle, kemudian kita pilih distribute horizontally sehingga jarak antara satu shape dengan shape yang lainnya sama. Kemudian shape ini kita tempatkan di belakang gambar. Caranya menu format, kemudian send to back, maka shape-nya berada di belakang gambar. Berikutnya kita bisa menambahkan efek pada gambar ini. Caranya kita klik kanan pada gambar ini, lalu format picture, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Silakan menambahkan efek pada gambarnya, misalnya efek shadow, kita pilih yang ini, bayangan ke bawah. Lalu kita bisa menambahkan size-nya, misalnya saya pilih 103, kemudian transparansinya saya pilih 66 atau 70, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi gambar. Selanjutnya
shape yang 3 ini tadi bisa juga kita tambahkan dengan efek-efek yang lain. Misalnya kita tambahkan efek shadow, kita pilih efek yang sama, kemudian tambahkan size-nya, mungkin perlu juga transparansinya. Kita juga bisa menambahkan efek yang lain, misalnya 3D formatnya, kita pilih katakanlah yang ini, sehingga sedikit variasi pada shape-nya. Berikutnya kita bisa mengganti warna background-nya dengan cara klik di posisi background ini, lalu kita pilih fill-nya, solid fill, kemudian pilih warnanya. Bisa menggunakan eyedropper atau menggunakan pilihan warna yang di sini, atau pilih more color. Untuk menyesuaikan gambarnya dengan background-nya, kita bisa memilih eyedropper, lalu kita sorot salah satu warna yang ada di sini, misalnya seperti ini, sehingga warna gambar dan warna background-nya sepadan. Ini adalah tampilan desain kita dengan menggunakan format atau pengaturan gambar, menggunakan shape dan pengaturan warna, serta menambahkan shape-shape yang dibutuhkan. Berikutnya kita bisa menambahkan teks sesuai dengan tema yang akan kita presentasikan. Misalnya kita klik menu insert, lalu text box, lalu mungkin judul temanya hari ini adalah My Family. Kita bisa merubah ukurannya dengan cara Ctrl A untuk menseleksi semuanya, lalu secara bersamaan kita klik atau tekan tombol Ctrl Shift dan titik untuk memperbesar, atau Ctrl Shift dan koma secara bersamaan untuk memperkecil. Ini adalah shortcut untuk mengatur ukuran dari font. Berikutnya kita bisa ganti jenis fontnya, misalnya kita menggunakan font yang ini, Aharoni, lalu fontnya teksnya ini kita atur posisinya seperti ini. Bisa kita ganti warnanya, misalnya menjadi warna putih, ya, seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan teks yang lain, katakanlah nama presenternya, kita tinggal mengcopy saja ini, Ctrl D, lalu kita posisikan di sini, lalu kita tekan di sini dan Ctrl A, lalu kita ganti nama presenternya, misalnya, atau nama situs yang kita punya, misalnya lalu kita bisa atur posisinya dan ukurannya serta jenis fontnya. Misalnya kita bisa menggunakan font Agency FB, lalu kita tempatkan di sini sampai menemukan posisi yang tepat dengan ukuran yang tepat. Kira-kira seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari edit foto dengan menggunakan shape dan pengaturan warna serta penambahan efek-efek yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah hasil akhirnya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.